Batara alias Batre gemar menyelenggarakan smokol secara cermat dan meriah sebulan sekali atau 2 kali, tergantung ilham yang didapatnya dari kunjungan sesekali peri smokol. Menurut Batara, peri yang berasal dari Manado ini adalah penguasa dan pelindung smokol atau makan tanggung di antara sarapan pagi dan makan siang, pemasak smokol atau Batara sendiri, dan kelompen smokol atau kelompok penikmat smokol. Beranggotakan Batara, Syam, si kembar Anya dan Ale. Tetapi ketika temannya curiga, peri ini cuma hasil rekaannya, Ale yang pernah ke Manado melaporkan sesungguhnya orang Minahasa menyadap tinutuan atau bubur Manado beserta pisang goreng dan teri goreng yang ditaruh di tepi piring dan dicelup-celupkan ke dalam dabu-dabu, atau sambal yang pedas bukan main hingga bisa bikin orang menangis diam-diam, kuping berdenging, dan untuk beberapa yang rentan niscaya berhalusinasi. Tetapi bagi Batara, smokol tidaklah sesederhana itu. Dengan imajinasi yang berlebih dan gelora bagi kesempurnaan segala sesuatu, Batara selalu muncul dengan smokol bertema aneh dengan makanan aneh-aneh. Ketika temannya tak pernah bisa menduga apa yang akan terhidang di meja. Suatu hari misalnya, ia mengkonstruksi menu santap malam dengan Trimalchio dan memulai dengan apologia. Sorry teman-teman, secara keseluruhan ini lebih bersahaja, tidak seambisius Petronius. Tak hanya terilhami novel atau buku masakan, juga esai, padahal pada paragraf pertama sang esai telah memperingatkan bahwa resep anak domba sepanjang 13 halaman itu tak pernah sukses dicoba. Pada kali lain, ia menghidangkan makanan warna kuning dan hijau saja, atau hanya menyuguhkan rebusan teh putih langka dalam teko dan cawan keramik rompal. Suatu kali ia sibuk menggelar tikar di halaman belakang. Tema hari itu adalah piknik makan patita ala Ambon di pinggir pantai imajiner. Ketika temannya juga bisa terkecoh dengan judul makanan yang terdengar megah, semisal gnocchi di patate alla crema delicata di gorgonzola, yang ternyata cuma kentang rebus bentuk bola-bola. Begitulah Batara menyapu berbagai waktu dan negeri. Dari zaman pertengahan hingga novel cuisine tahun 80-an, dari Raja Richard II sampai Oma Sani yang tinggal di Tomohon. Seingat ketika temannya hanya 1 kali Batara menyajikan smokol betulan. Bagi mereka menyantap smokol adalah hari ideal yang penuh kebahagiaan. Mereka selalu menanti-nantikan hari Sabtu terjadinya peristiwa makan besar ini. Biasanya pada malam sebelumnya mereka tidak terlalu banyak makan, tidak berulah macam-macam yang bisa mengakibatkan sakit gigi atau gangguan pencernaan, dan berangkat tidur lebih awal. Mereka tiba di rumah Batara pada pukul 9 pagi. Smokol terhidang pada pukul 10. Lalu sedikit minum-minum pukul 1-2 siang, sambil menunggu hidangan kue-kue kecil dan kopi pada pukul 4 sore. Makan malam pasca smokol pukul 6. Minum-minum dengan camilan sekedarnya pada pukul 10 malam. Lalu makan pasca smokol di tengah malam. Pada saat smokol inilah Batara tampil dalam kebesaran dan kemegahan kuasa kedewaannya. Tak hanya seperti dewa koki, ia juga menjelma seorang Oma bawel bercelemek yang repot betul dengan berbagai-bagai masakan yang telah dipersiapkannya sedari pagi secara teliti, murah hati, dan penuh cinta kasih.
Ia bisa nyinyir, menyuruh-nyuruh ketiga temannya seakan mereka adalah anak cucu, menantu, miliknya seorang. Mereka mesti mengaduk, menuang makanan dari panci, kuali, dandang, bergiliran membawa piring, mangkok, lodor ke meja makan. Dan ketika semua makanan telah datang terhidang, Bathara akan muncul selangkah untuk mengagumi tampilan mejanya. Ia berdiri tegak memandang semesta yang lezat, selayaknya para dewa. Berkaca pinggang dengan telunjuk terangkat menitahkan ketiga temannya untuk menaklukkan seisi meja. Lalu dengan penuh kuasa ia memerintahkan mereka untuk makan, tambah, makan lagi, secukupnya. Kalau sudah begini, mereka bagai tenggelam dalam dunia fantasmagoria ciptaan Bathara. Bentang alamnya kira-kira tampak seperti ini. Pepohonan makanan yang berbuah bola-bola ulas yang gemuk-gemuk, berbunga pai gelatin stroberi yang berembun merah berkilat-kilat, berdaun peterseli dan kemangi, rerantingnya pasta bermentega yang menjulur-julur panjang. Danaunya adalah kuah tempat potongan daging wortel kentang paprika berenang-renang. Amplop bebek bersampan irisan roti daging. Air terjunnya curahan deras dari sari buah, anggur, kopi, cinta kasih Bathara. Dan di antara semua ini, ketiga temannya terhenyak kekenyangan, merasa seperti akan meledak. Bunyi-bunyian aneh yang tak terjelaskan akan keluar dari mulut-mulut mereka. Kerap kali sang dewa kesedapan beterbangan di antara meja makan dan dapur untuk mengambil tambahan isi ekstra itu sambil berceramah. Tanda sesungguhnya dari seorang gastronom sejati, teman-temanku, adalah absennya keperluan dan keinginan untuk sok berhati-hati dengan semua makanan berkah Tuhan, sebab dirinya telah syarat pemahaman yang terasah secara cerdas dan halus. Rahasianya cuma satu, tak berlebih. Ingat ini, segala sesuatu meski berkadar secukupnya, selayaknya satu masakan sempurna. Niscaya dia sehat walafiat dan kelak meninggal dalam tidur dengan senyum damai di wajah, seperti mendiang omaku. Tuhan memberkatinya. Dan ketika seorang gastronom telah mampu memahami hakikat alur kulit nanas misalnya, atau makna keteflonan penggorengan, niscaya saat itulah dia menjelma seorang gastrosof. Dengan iba ia bicara tentang cewek-cewek kurus kering yang tampak kelaparan itu, selalu membangkitkan naluri kekokianku untuk memberi mereka makan. Ia mencibiri kalkulasi asupan kalori, lemak, kolesterol, karbohidrat, berat badan, dan segala macam tetek bengek gaya hidup. Cuma obsesi orang-orang yang khawatir dengan berat badan dan penampilan. Mereka yang memandang berkah serupa racun, begitu takut akan maut, maka makanan pun menjelma energi buruk di badan mereka. Penyakit segala macam itu. Bathara bersendawa, menghardik, membujuk rayu, atau tertawa dengan senang dengan mata berbinar jika ketiga teman menghujani semesta masakannya dengan puji-puji. Mereka juga mencela secara semena-mena dan keji, khususnya perkara estetika meja makan. Gara-gara ia punya semacam estetika ideal dalam setiap perjamuan yang meliputi jenis makanan, tampilan meja, dan atmosfer keseluruhan. Hal ini kerap menimbulkan insiden kecil-kecilan di antara mereka. Seperti hari ketika ia meletakkan jambangan maha besar berisi bunga-bunga yang tak bisa dinamai, menjulang tinggi dalam rangkaian agak rumit. Mereka belum lagi mulai bersantap. Bathara muncul dari dapur dengan terpogoh-pogoh dan mengepul-ngepul dengan mangkuk besar di tangan, diletakkan di sepetak lahan kosong yang tersisa di meja. Ia lalu mundur selangkah,
berkaca pinggang menatap senang tampilan mejanya. Telunjuk mengangkat dalam gestur dan titah wajib. Kelompen semokol, ayo taklukkan makanan di depan kalian. Lagaknya seperti gembala menghalau ternak, atau mungkin itulah gaya Columbus di atas geladak ketika menemukan Amerika. Ale, aku nggak bisa lihat muka Anya. Anya, aku nggak bisa lihat muka Ale. Syam, gara-gara jambanganmu yang terlalu besar dan megah ini. Batara, terus kenapa? Kalian nggak harus bertatap-tatapan. Ale, kami harus bertatapan. Anya, sudah dari dulu begitu. Orang tua mengajarkan kami menatap orang yang sedang bicara. Batara, nggak bisa. Seandainya kalian bisa menebak apa-apa gerakan yang sudah kulakukan untuk mencapai komposisi, morfologi, dan harmoni meja staraf ini. Syam, kamu jual jiwa kepada setan atau jual diri. Ale, singkirkan deh supaya makanan bisa lebih lancar ditelan. Sambil bertatap-tatapan, tak ada yang terdesak. Anya dan para orang tua berbahagia, anak-anaknya makan pengajaran. Batara, aku sendiri yang merangkai bunga semalaman setelah kesiangan ke rawa belong. Pantat panci, kuping kuali. Paham tidak sih? Kemarin itu macet, panas pula, berkeliling seantero tukang bunga. Ale, sudahlah, kentong bunga angkat saja. Kami sudah dari tadi menangkap realisme magis meja ini. Anya, angkat baterai. Kentong atau bunga, pilih salah satu. Batara, repot amat. Tidak bisa dan tidak mau. Batara mulai berwajah bengis. Ini gelagat yang tidaklah baik bagi semua pihak, apalagi jika badannya yang gempal mulai bergumpal-gumpal. Niscaya sebagai manusia, ia tampak berbahaya. Lalu sepanjang hari ia akan terus memasang tampang tukang jagal seram. Masam seperti cuka apel. Dia membisu seperti talenan, menghunus pedangan tajam yang mengiris-iris seperti pisau daging. Lalu sambil menggumamkan berulang-ulang mantra Sancho Panza. All ills are good when attended with food. Batara tetap saja menghidangkan yang perlu dihidangkan dengan garnis, tesisan, dan geraman pertobatan. Ini semokol terakhir, sungguh terakhir. Maka kompromi mesti ditempuh ketika temannya rela membolehkan yang biasanya tidak dibolehkan dalam situasi normal. Batara boleh menyanyi berpura-pura menjadi siapalah, atau main akordeon lagu apalah, dan mereka akan mendengarkan dengan tertib. Sontak saja senyum dan energi Batara pun kembali. Dirinya baterai ceria penuh terisi. Ia mondar-mandir lagi tanpa henti, seperti anak kelinci bintang iklan baterai. Konon ia beroleh nama panggilan baterai karena sedari bocah telah begitu lincah. Teman-temannya pernah melihat diskusi panjang yang kira-kira mirip dialektika ayam dan telur. Apakah baterai menghidupi namanya, ataukah justru nama itulah yang menghidupinya? Bukankah melelahkan sekali menghidupi nama? Tetapi mereka sepakat, baterai memang baterai nomor satu, sumber energi infinity bagi dirinya sendiri. Terus, dan terus. Mereka tahu bahwa di balik aksi-aksi ngambek sok bengis itu sesungguhnya Bataralah orang yang paling tulus dalam cinta kasihnya, tanpa tahu mengapa atau untuk apa. Bahkan tak hendak bertanya. Tak ada sesuatu apa di balik cintanya tanpa prestasi, kalkulasi, atau imbal balik. Semacam cinta yang hanya bisa dipunyai anak-anak.
Ia manusia paling riang gembira sekelompok ini, bahkan sekota Jakarta. Sesekali saja ia jatuh berduka. Seusai smokol sambil menunggui mereka mencuci piring, Bathara duduk memangku akordeon merah bernama Patchouli dan memainkan lagu dengan khusyuk. Sang dewa smokol duduk megah menutup muka akordeonnya, menebar nada dewata di udara. Di antara ketiga manusia jelata, pencuci piring dan pemberes meja makan yang cuma mendencing-dencingkan porselen dan penggorengan teflon. Di malam-malam larut, kelompok smokol menyambangi halaman belakang rumah Bathara. Keempatnya duduk bersandar kekenyangan, mengangkat kaki menatap bintang. Mereka berbicara tentang apa saja, menghayalkan dapur hidup fantasi dalam kosmologi Fourier, definisi tengik cita rasa akhirat. Akhirat. Aku curiga cita rasa akhirat akan seperti ini, kenyang dan bahagia. Di surga kita akan kenyang, terlalu kenyang untuk menginginkan buah zaitun dan anggur yang sejangkauan tangan. Para bidadari yang duduk bertelekan, terbuang percuma, sedang Tuhan yang Maha Esa menyaksikan kita, manusia-manusia yang terkesima, yang bergumam-gumam heran. Loh, tak kebikin lagi. Maka Tuhan bersabda, kenapa tak dari dulu wahai manusia? Bathara bergumam. Pada malam-malam larut seperti ini, ada cita rasa pulang yang mengalir dalam udara pelan. Salah seorang akan berucap dan semua seakan percaya pada apa yang terdengar. Tak ada yang mengatakan, tetapi semua memahami. Yang terasa, sececap cita rasa yang tak ternamai, tertinggal manis di lidah, dan cahaya bintang, meski hanya berbekas, namun cukup. Maka suatu hari Bathara sungguh-sungguh jatuh berduka. Duka paling nadir yang pernah dirasanya. Bathara menangis terseduh-seduh sambil memeluk satu pak tisu ukuran jumbo di depan ketiga temannya. Ia berbicara terpatah tentang sekampung orang yang meninggal karena kelaparan, tentang anak-anak berperut buncit dan bermata hampa yang berjalan menyeret-nyeret kaki telanjang dan busung lapar mereka. Adegan-adegan yang akhir-akhir ini kian sering muncul di TV. Ia terjenung membayangkan apa rasanya lapar berhari-hari. Ia mengenang meja makan Oma Shani di Tomohon yang penuh sesak dengan makanan. Tak satupun tamu atau musafir yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan lapar. Ia merenungkan betapa tampilan mejanya selama ini adalah aspirasi penciptaan kembali meja makan mendiang omanya. Bathara tak mengerti mengapa Oma Shani luput menyelipkan satu meja bau kelaparan di antara sejuta bebauan sedap masakan di dapur. Mengapa meja makan Oma Shani tak pernah menampakkan realisme meja-meja makan lain yang kosong belaka? Kini bayang-bayang lapar yang telah selalu tercegat di bawah meja makan itu datang menerjang di depan mata Bathara, berdiam di dalam pelubuk matanya yang sembab namun nyalang, menatap negeri ini, negeri yang penjuru-penjurunya tak pernah didatangi peri smokol, negeri yang tak kenyang dan tak bahagia, tak pernah surga. Bathara tampak agak kurus akhir-akhir ini.